Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil Klasik Yapen Selatan yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati. Bersyukur sekali Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama kita ada di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan yang adalah petunjuk jalan selamat itu. Saya Penatua Ishak Samuel Prawar, Wakil Ketua Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan Sinode GKI di Tanah Papua. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil lewat Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, supaya kita mengerti apa yang terkandung di dalam pembacaan Alkitab saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kesempatan yang baik ini yang Tuhan sediakan bagi kami akan membaca firman Tuhan. Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Yang berbicara tentang pengadilan yang adil. Tuhan dalam Roh Kudus, tolonglah kami. Berikan pemahaman, kemampuan supaya setelah kami membaca, merenungkan, kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati pemirsa Tabura Injil yang sempat menonton acara ini, supaya mereka juga menjadi berkat, dan oleh tuntunan dan kuasa Roh Kudus, kami semua mau melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabda ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Demi Yesus Kristus firman hidup kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini, Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dengan judul dari pembacaan ini adalah Pengadilan yang Adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian adalah firman Tuhan. Judul renungan kita di saat ini adalah mengadili dengan benar. Saya ulangi, mengadili dengan benar. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, bagian firman Tuhan yang kita sudah baca saat ini adalah merupakan khotbah Musa yang kedua.
khotbah Musa yang kedua. Di dalam khotbah Musa ini, Musa memberikan peringatan, nasihat-nasihat buat bangsa Israel yang akan memasuki Kanaan, tanah perjanjian itu. Supaya ketika bangsa itu telah masuk di sana, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada saat mereka ada di sana, di tanah perjanjian itu, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati. Ada sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang dipenjarakan selama 18 tahun karena membunuh. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang membawa dia harus ada di penjara, dalam kehidupannya di penjara, dia rajin dan taat melakukan apa yang diperintahkan di dalam penjara selama dia ada di dalam penjara itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan perlu kita tahu bahwa kasus-kasus seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini pasti memiliki pengacara. Dan dari pengacara itu, supaya persoalan yang dihadapi oleh pelaku pembunuhan ini bisa terselesaikan melalui sidang pengadilan. Dan ternyata, Bapak, Ibu, Saudara, pengacara ini membuat banyak hal. Dokumen-dokumen diangkat, diperiksa, dipelajari, dan setelah itu pelaku pembunuhan ini harus diadili. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, pengacara ini melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena di sana ada suap, di sana ada sogok, dan lain-lain. Sehingga pelaku pembunuhan ini menjalankan masa hukumannya tidak sampai 18 tahun dan dia dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara, yang penting kita lihat dan kita pelajari di bagian ini adalah bagaimana pengacara ini membuat banyak hal yang tidak adil dan tidak benar. Ada suap di sana, ada sogok di sana, sehingga hukuman yang harus dijalankan selama 18 tahun ini menjadi singkat. Dan pelaku pembunuhan ini dibebaskan sebelum menjalani 18 tahun hukuman penjara. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, khotbah Nabi Musa yang kedua ini mempersiapkan umat Israel sebelum mereka masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Supaya ketika mereka ada di sana, mereka terus dipimpin, diberkati oleh Tuhan karena melakukan yang benar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan yang telah diturunkan kepada Musa, dan Musa melanjutkannya kepada mereka, yaitu bangsa Israel itu. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, Tuhan berkati. Kalau kita melihat pembacaan saat ini, Musa mempersiapkan umat itu sebelum untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita juga dituntut dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang benar
di mata Tuhan, terutama dalam hal menghakimi dan mengadili sesama kita. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati, kita tidak bisa menyangkal bahwa dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang kita hadapi, termasuk apa yang kita lihat, kita dengar saat ini, yaitu menghakimi dan mengadili. Di mana-mana kita melihat ada persoalan, ada kasus pembunuhan, pencurian, dan lain-lain yang membuat kita harus ada menghadapi pengadilan di dunia ini. Tapi kita tidak bisa menyangkal Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hal seperti ini ada permainan-permainan kotor di sana. Amplop kita harus siapkan untuk suap. Malahan kita juga menyiapkan piring-piring besar, piring gantung, burung kuning, burung cendrawasih, dengan maksud untuk menyogok mereka yang punya kuasa untuk bisa membebaskan. Dan itu terjadi sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab mengajar kita supaya di dalam hidup ini, dalam persoalan apa dan bagaimanapun, kita tetap ada pada kebenaran. Kalau memang kita kedapatan bersalah, maka kita jujur juga menyatakan bahwa kita salah. Dan inilah yang Tuhan tidak mau untuk harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Sebab tujuan kita di saat ini cuma satu, yaitu sorga rumah Bapa. Kalau umat Israel disiapkan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, kalau kita di saat ini dipersiapkan oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, supaya tujuan hidup kita di akhir nanti adalah sorga, Sion Semawi yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pemirsa Tabura Injil Klasik Siapen Selatan yang Tuhan berkati, kiranya perenungan singkat di saat ini memberikan kekuatan iman, juga memimpin kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Pribadi, keluarga, tapi juga di dalam jemaat. Kita harus tetap jujur, adil, berbicara yang benar, supaya kita diberkati di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Dan kita juga akan disambut sebagai pewaris kerajaan sorga yang telah melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan, menuntun jalan hidup kita, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu melakukan yang benar, baik perkataan kita, tindakan kita, kelakuan kita, dan segenap hidup kita. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam berjemaat, tapi juga di tempat pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan saat ini, supaya Tuhan menyempurnakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, hamba-Mu yang adalah sampah ini, Tuhan telah pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi alat
di tangan Tuhan sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami sudah merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pengadilan yang adil, yang berbicara tentang melakukan yang benar. Tuhan, sempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang sempat mengikuti acara ini, Tuhan memberkati mereka lewat perenungan di saat ini. Kuatkan iman dan percaya mereka. Roh Kudus menuntun umat-Mu ini, pemirsa Tabura Injil ini, supaya mereka juga mampu melakukan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan hari lepas hari. Supaya selagi kami ada di dunia yang ada banyak persoalan dan masalah ini, kami selalu mampu untuk mengatasinya dan menghadapinya dengan benar, dengan jujur, dengan adil, seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang telah mengikuti acara ini, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengakhiri perenungan firman pada saat ini. Amin.